Acara akan dimulai 5 menit lagi, sambil kita menunggu peserta yang lain. Ya, baik, kita akan mulai. Yang kami hormati, Ketua Pelita atau Pusat Layanan Internasional Untirta, Bapak Udi Samanhudi, PhD, dan juga yang terhormat, Koordinator Manajer Bapak Eko dari Pelita, dan juga para narasumber, ada Bu Ina. Apa kabar Ibu? Sehat, Bu Mira. Alhamdulillah. Dan juga Bu Eva, yang kebetulan Bu Eva ini sedang berada di Belanda. Dan juga tentunya seluruh peserta yang telah hadir di acara hari ini. Sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun. Mudik keluarga beramai-ramai. Tak tahu jalan sampai malam. Sebelum acara dimulai, izinkan saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para peserta dan juga selamat malam. Wal khususon untuk Bu Eva yang sedang berada di Belanda. Apa kabar semuanya? Ya, semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan ibadah puasa yang sudah menjelang ke-20 hari ini. Dan selamat datang di dalam acara kita, yaitu berbagi cerita Ramadan di negeri orang yang diselenggarakan oleh Pelita atau Pusat Layanan Internasional Untirta. Nama saya Mira Maulani Utami yang akan menjadi host untuk acara hari ini. Dan acara hari ini merupakan rangkaian dari IO Corner atau International Office Corner yang secara berkesinambungan sejak tahun 2020 dilaksanakan setiap bulannya, dan untuk bulan ini karena memang kita sedang melaksanakan puasa Ramadan, maka temanya yaitu terkait bagaimana kita menjalankan puasa Ramadan di negeri orang. Dan sebelum acara dimulai, ada perwakilan dari Pelita, Bapak Eko, untuk memberikan sambutan atau mungkin wejangan gitu. Monggo Pak Eko, silahkan. Terima kasih Bu Mira untuk waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat siang Bu Dina, Bu Eva, Ibu-ibu narasumber. Subhanallah, sebuah kebahagiaan bagi kita, khususnya Pusat Layanan Internasional Untirta, untuk terus aktif berpartisipasi, apalagi dalam suasana Ramadan, bisa menghadirkan tema-tema yang tetap kaitan dengan Ramadan. Bagaimana menjaga tradisi, kita ingin dengar langsung, berbagi pengalaman, cerita, dan juga mungkin tantangan seperti apa pelaksanaan Ramadan di berbagai penjuru dunia. Bisa di negeri seberang seperti Bu Indah atau di negeri orang seperti Bu Eva. Banyak sekali kisah-kisah inspirasi tentunya yang bisa di-share dari Bapak Ibu, baik dari sisi religi dan juga dari sisi akademisinya. Tidak banyak yang bisa kami sampaikan, tidak sabar ingin menyimak berbagi pengalaman yang ingin disampaikan Bapak Ibu narasumber. Sekali lagi sebelum ditutup, kami menyampaikan banyak agenda-agenda di Pusat Layanan Internasional seperti IO Corner, Research Talk, dan juga webinar-webinar lainnya yang tentu kaitannya dengan semangat kami untuk mendukung progres dan proses internasionalisasi Universitas Sultan Hasanuddin. Terima kasih Bu Mira atas nama Pusat Layanan Internasional mengucapkan terima kasih untuk agenda pada kegiatan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses acaranya. Bu Eva, Bu Ina. Ya, terima kasih Pak Eko telah mewakili Pelita atau Pusat Layanan Internasional Untirta. Lalu acara selanjutnya yaitu saya izin membacakan CV dari kedua pemateri hari ini. Yang pertama ada Ibu Ina Indriana, SEMSI PhD. Beliau adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan beliau telah 3 tahun menempuh pendidikan di Environmental Economics di University Sains Malaysia. Dan untuk yang kedua yaitu Ibu Eva Johan, mungkin saat ini beliau belum bergabung karena kebetulan sudah lagi jalan, dan nanti setelah ini beliau akan bergabung. Dan beliau sudah ada Bu Eva? Oh sudah, ya. Apa kabar Bu Eva? Oke. Baik, alhamdulillah. Ya, Bu Eva, alhamdulillah. Terima kasih Bu Eva.
Yang kedua adalah Bu Eva, beliau saat ini masih studi lanjut di Law Group Wageningen University Netherlands. Dan tanpa panjang lebar lagi, kami persilahkan kepada pembicara pertama, yaitu Ibu Ina Indriana. Akan tetapi sebelum kita mulai sesi, biar lebih semangat nih kepada para peserta untuk nanya gitu ya. Mungkin ada quiz dulu deh. Pertanyaannya adalah, Bu Ina Indriana merupakan alumni S3 dari mana? Boleh di chat, ditulis, nanti akan mendapatkan hadiah dari Pelita. Ya, silahkan. Biar lebih seger puasanya gitu kan. Yuk, boleh di chat. Bu Ina Indriana merupakan alumni PhD dari mana? Universitasnya saja. Bisa di chat. Dan yang tepat dan yang paling cepat itu yang akan mendapatkan hadiah. Ya, belum ada di sini? Universitas Malaysia. Ya, yang betul adalah dari Mas Alfian, University of Science Malaysia. Ya, selamat Mas Alfian, ini Sobat Pelita nih. Nanti hadiahnya silakan langsung diambil di PLI ya Mas ya. Oke, baik. Nanti tentunya buat peserta yang lain, mohon disimak apa yang disajikan oleh pembicara. Nanti kita akan ada kuis kedua dan kuis ketiga. Ya, kami persilahkan Bu Ina. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya surprise nih sekali ketika Bu Mira bilang PLI ada acara ngobrol tentang Ramadan dari negeri seberang atau dari luar negeri. Ketika mendengar tema ini, saya bilang biasanya PLI itu tema-temanya itu tema-tema yang sangat akademis sekali gitu ya. Ini hari ini kita ceritanya diundang untuk ngobrol-ngobrol, sharing-sharing yang temanya ringan. Gimana sih Ramadan di luar negeri, khususnya saya sebenarnya di Malaysia ya. Baik, Malaysia nggak terlalu jauh dari Indonesia, mungkin kalau dari Jakarta cuma 2,5 jam flight ya. Nah, kebetulan di Malaysia juga budayanya juga nggak terlalu beda dengan Indonesia. Jadi suasana Ramadan di Malaysia juga mungkin nggak terlalu beda dengan di Malaysia. Tapi ada beberapa hal yang menurut saya agak unik ya. Saya akan coba ceritakan tidak di Malaysianya, tapi saya hanya fokus di mungkin di Pulau Pinang dan ketika saya menjalani ibadah Ramadan di USM ya, University of Science Malaysia. Mungkin sedikit saya kasih beberapa foto ya. Saya tampilkan coba slide-nya sedikit. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak Bu Mira sudah memberikan kesempatan dan PLI kepada saya untuk berbagi cerita tentang Ramadan di negeri seberang ya. Baik, sekalian mungkin memperkenalkan sedikit ya tentang kampus dan tentang kehidupan di Pulau Pinang ya. Jadi saya tinggal di Malaysia, khususnya di Pulau Pinang. Pulau Pinang ini jaraknya dari Kuala Lumpur. Kalau kita atau ibu negaranya Malaysia itu sekitar 1 jam kurang kalau naik pesawat. Tapi kalau kita naik menggunakan bus itu sekitar 6-7 jam. Ini lokasinya mungkin ya, nanti ada beberapa tempat yang memang bisa dikunjungi nih buat para bapak dan ibu yang mungkin memang sedang traveler ya. Di sini ada beberapa ikon. Pulaunya sangat kecil sekali, Pulau Pinang ini. Jumlah penduduknya juga kecil dan ada 3 etnis yang tinggal di Pulau Pinang. Ada Cina, Melayu, dan India. Nah, beda dengan mungkin negeri-negeri di Malaysia yang lain, di Pulau Pinang ini yang mayoritasnya adalah Cina, ya. Jadi etnis yang paling mayoritas adalah Cina, sekitar 6-70%. Jadi Melayu bukan etnis yang mendominasi di sana. Nah, ini beberapa tempat yang mungkin nanti bisa dikunjungi ya. Pulau Pinang terkenal juga selain tempat wisata juga tempat untuk berobat ya. Jadi banyak juga warga negara Indonesia terutama dari Sumatera yang datang ke Pulau Pinang ini untuk berobat ya di sana. Dan juga ada beberapa tadi yang memang datang khusus untuk berwisata. Ini beberapa tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi. Nah, kebetulan alhamdulillah tahun 2018 saya diberikan kesempatan untuk melanjutkan studi ya atas beasiswa dari IDB. Kebetulan saya melanjutkan studi di USM tahun 2018. Di sini saya tinggal di dalam kampus di apartemen ya. Jadi saya lebih banyak tinggal di dalam kampus.
Jadi apalagi selama pandemi, otomatis selama 2 tahun saya tidak bisa pulang. Nah itu banyak cerita ketika kita di pandemi. Saya bersyukur akhirnya punya pengalaman Ramadan yang full di kampus ya, di dalam kampus, karena situasi saat itu adalah saat COVID, ada di lockdown, jadi kami tidak bisa keluar kampus sama sekali. Oke, sama halnya dengan mungkin Ramadan di Indonesia, aktivitas di kampus juga ya, di masjid kampus, tadi masjid kampus namanya Masjid Al-Malik Khalid, itu yang di depan sama persis dengan masjid yang ada di Untirta di Pakupatan. Begitu masuk gerbang langsung masjid ya. Nah, aktivitas di kampus ketika Ramadan, karena ini kebanyakannya adalah studinya juga banyak studi internasional ya, studi internasional, otomatis ini cukup ramai, dan Ramadannya juga cukup meriah ya, cukup meriah. Ada beberapa ternyata kampus-kampus di Malaysia itu jadi destinasi dari mahasiswa-mahasiswa dari Timur Tengah ya, dari Timur Tengah, kemudian dari Afrika, ada beberapa dari mungkin Korea, Jepang ya. Tapi yang saya lihat dari Afrika dan Timur Tengah itu menjadi mahasiswa mayoritas studi internasional yang belajar di sana ya. Di masjid kampus ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan, ini contohnya nih, saya akan bagikan untuk ini. Jadi di masjid kampus sebelum 2 minggu sebelum Ramadan, masjid itu sudah memasang tenda khusus untuk menyediakan tadi buka puasa ya, menyediakan buka puasa. Ini yang mungkin juga agak unik. Kalau di kampus kita mungkin karena tadi tidak ada apartemen ya, sehingga tadi kebanyakan mahasiswa tinggal di rumah kos-kosan. Kalau di sini ada kebanyakan mahasiswa tinggal di dalam kampus, di apartemen kampus. Masjid memfasilitasi mahasiswa untuk buka bersama di sini. Jadi setiap sore itu selepas asar ya, banyak mahasiswa yang berdatangan ke masjid untuk tadi mengambil makanan untuk berbuka. Ini antriannya ya, cukup panjang sekali kalau antrian. Jadi mulai jam habis asar sampai menjelang maghrib, nah mereka antri untuk berbuka. Ini terbuka kepada siapa saja, artinya bukan hanya kepada mahasiswa ya. Di sini saya lihat juga banyak juga mahasiswa-mahasiswa non-muslim yang ikut serta membantu membagikan makanan ya. Jadi pihak masjid sendiri di sini ketika Ramadan mereka membuka semacam donasi. Donasinya bukan berupa uang tetapi berupa bahan makanan. Jadi sebelum Ramadan mereka membuka donasi bahan makanan, kemudian mereka ada dapur umum di masjid itu, makanan diolah. Mereka mulai mengolah makanan mulai dari jam 9 pagi ya, jam 9 pagi mulai meracik-racik, kemudian mulai masaknya setelah zuhur. Nah ini, jadi sekitar nanti habis asar baru dibagikan. Nah, di sini ada beberapa jenis makanan yang disediakan nih di kampus. Ada makanan internasional sama makanan Melayu khususnya ya. Ini yang disediakan oleh masjid untuk iftar salah satunya. Nah, aktivitas di masjid seperti di Indonesia pada umumnya, karena di sana juga tadi saya bilang mahasiswa muslimnya cukup banyak. Jadi aktivitas Ramadan dimulai itu nanti setelah salat maghrib berjamaah, terus kemudian ada salat tarawih ya, salat tarawih. Nah kemudian ada juga di 10 terakhir tadi selain pihak masjid juga menyelenggarakan atau menyediakan sahur ya, menyediakan menu sahur, masjid juga menyelenggarakan iktikaf. Nah biasanya nih iktikaf kebanyakan diikuti oleh mahasiswa atau muslim ya, bukan muslimah tapi kebanyakan. Tapi ada beberapa saya melihat bahwa saudara-saudara kita muslim yang dari Afrika itu juga mereka banyak juga yang mengikuti iktikaf di masjid di 10 terakhir Ramadan ya. Nah, ada beberapa aktivitas lain yang juga diselenggarakan di masjid, diantaranya itu adalah membuka kelas mengaji ya, membuka kelas mengaji. Nah itu ini di ISM ini masjid sudah menjadi profit center ya, artinya bahwa masjid juga menyediakan paket-paket tadi kursus mengaji untuk berbayar ya, baik itu tadi misalkan untuk tasyinnya, terus kemudian untuk tahfiznya, di situ ada ustadznya kebetulan ya. Nah itu banyak juga mahasiswa yang ikut program ini ya, program namanya kegiatan mengaji di masjid. Kayak selain kuliah-kuliah atau ceramah-ceramah yang diselenggarakan di masjid. Oke, aktivitas lain juga yang juga hampir sama mungkin dengan di Indonesia yaitu ada namanya Bazar Ramadan. Nah, Bazar Ramadan ini biasanya
ada di tempat-tempat keramaian seperti di kampus juga ada disediakan, tapi yang secara rutin itu setiap sore biasanya ada di pusat-pusat perbelanjaan. Nah, makanannya apa aja sih sebenarnya yang ditawarkan di sini ya, kalau kita melihat makanannya itu mungkin ada makanan khas Malaysia. Di sini ada lepet, ada kemudian ada lemang, terus kemudian kalau kolak-kolak di sana mungkin agak jarang ya, Bapak dan Ibu, tapi ada beberapa juga penduduk Indonesia atau warga negara WNI yang sudah lama tinggal di sana juga yang menjual makanan Indonesia. Di masa COVID ada sesuatu yang memang benar-benar saya syukuri ya, saya baru merasakan gimana nikmatnya ketika seseorang itu tadi mendapatkan bingkisan pada saat orang tuh merasa kekurangan gitu ya, mendapatkan hadiah, mendapatkan pemberian ketika dia kekurangan. Saya mengalami di masa COVID awal, kami tidak boleh keluar kampus sama sekali waktu itu ya, karena tadi kebijakannya lockdown dan itu berbulan-bulan. Kami hanya diperbolehkan keluar kampus itu untuk mengambil makanan, bukan memberi makanan tapi mengambil makanan ya, karena waktu itu kami diberikan kupon makan dalam satu minggu itu kami diberikan kupon 2 minggu itu kupon yang diberikan itu mungkin antara 150 sampai 200, yang nilainya 200 ringgit. Nah, saya ngerasa bahwa saya bisa merasakan di situ ketika orang tadi dalam kondisi sangat terjepit, sangat kekurangan gitu ya, diberikan sesuatu dan itu secara gratis gitu ya, dan itu saya ngerasa bahwa oh mungkin ini yang dirasakan saudara-saudara kita yang kurang beruntung ketika tadi misalkan kita berbagi dengan mereka gitu ya, seperti itu. Saya ngerasakan sendiri waktu itu. Jadi dengan kupon itu kami bisa berbelanja dengan bisa memberi makanan, kemudian kita bisa pergi ke minimarketnya kampus. Nah itu mungkin itu nilai-nilai yang yang saya coba, oh ternyata memang tadi ketika kita berbagi dengan orang lain itu bukan hanya orang yang memberi itu yang berbahagia, tapi juga orang yang diberi juga berbahagia gitu ya. Nah, ada juga beberapa mahasiswi ya, mahasiswa ini kebanyakan saya lihat di mahasiswi karena kami tinggal di apartemen kampus. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang berinisiatif, mahasiswa lokal yang berinisiatif. Jadi menjelang berbuka mereka menyediakan makanan gratis, mereka tulis di situ. Jadi siapapun mereka boleh ngambil ya. Jadi di setiap apartemen atau kita sebut dengan desa siswa, yaitu asrama mahasiswa itu tadi boleh mengambil makanan. Juga biasanya mereka yang kegiatan sedekah ini di Ramadan itu lebih banyak ya. Jadi misalnya ketika kita akan beli makanan di kantin, tiba-tiba ada orang yang datang kepada kita terus kemudian dia menawari makanan, ya, menawari makanan. Nah mungkin ini yang ada aktivitas lain juga yang mungkin di luar kampus ya, yang kita juga lakukan ketika Ramadan itu tadi khasnya adalah buka bersama ya, buka bersama. Sebelum COVID kami punya kesempatan selama di sana itu untuk buka bersama dengan teman-teman dari PPI, kemudian ada teman-teman masyarakat Indonesia yang tinggal di sana yang sudah cukup lama. Nah di kesempatan nih biasanya pada saat berbuka puasa, karena masing-masing orang itu membawa makanan, dan biasanya makanan yang dibawa adalah makanan Indonesia, meskipun mungkin ya secara makanan Malaysia dengan Indonesia itu mungkin nggak terlalu berbeda, tapi dari sisi rasa tetap kami bilang bahwa makanan Indonesia adalah yang terbaik gitu ya. Nah mungkin itu yang saya bisa katakan bahwa yang saya bisa bagikan bagaimana sebenarnya puasa Ramadan di Malaysia ya, atau khususnya di Pulau Pinang. Karena tadi mungkin karena Malaysia adalah negara Muslim, terus kemudian tadi kami mendapat banyak kemudahan ketika menjalankan ibadah puasa, dan kebetulan waktu berbuka puasa juga tidak terlalu lama ya. Jadi mungkin beda dengan WFH yang di Eropa harus menunggu berlama-lama gitu untuk bisa berbuka puasa. Kalau di Pinang ini malah tadi saya bilang mungkin dia lebih cepat dibandingkan dengan Indonesia gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya bagikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bu Ina, luar biasa ini pengalamannya yang ada di negeri jiran gitu kan.
memang mungkin kalau di negeri kita tidak terlalu berbeda secara signifikan, tetapi tentunya mungkin karena ada beberapa perbedaan budaya juga ada sedikit perbedaan. Oke, lanjut kepada Bu Eva. Kami persilakan Bu Eva. Ya, baik. Sebentar, saya akan share. Oke, wait. Oke, kelihatan? Ya, sudah dengan bunga tulipnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini beberapa hari yang lalu sebenarnya. Agak terkejut juga ini Bu Mira menghubungi saya, lebih tepatnya WA. Kemudian Bu Eva mau nggak berbagi pengalaman cerita bagaimana berbuka puasa di Belanda. Terus saya bilang, dengan siapa saya nanti dipasangkan? Dengan Bu Ina. Wah, boleh. Senang sekali rasanya kalau bisa bersilaturahmi lagi dengan Bu Ina yang kebetulan kita sama-sama mendapatkan beasiswa dari ISDB, dari Untirta bekerja sama dengan Islamic Development Bank. Ya, kebetulan memang Bu Ina sudah selesai dan saya masih dalam status perjuangan dengan di Belanda. Jadi hari ini saya diminta untuk membagikan pengalaman selama menjalankan ibadah puasa di Belanda, terutama di Wageningen. Semoga sedikit cerita ini bisa apa ya namanya memberikan inspirasi atau ya paling tidak mengetahui bagaimana keadaan dan kondisi ketika kita berpuasa di luar Indonesia. Oke. Baik. Jadi inilah saya. Bagaimana sih tema besarnya kata Bu Mira adalah bagaimana sih Ramadan di Belanda. Oleh karena itu, karena saya sekarang tinggal di Wageningen, maka saya akan memberikan pengalaman saya mengenai bagaimana Ramadan di Wageningen. Sebelumnya perkenalkan, bagi yang belum kenal, nama saya adalah Eva Johan. Saya dosen dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sekarang sedang menempuh studi doktoral di Wageningen University and Research atau WUR di Law Group, ya. Dan kebetulan saya berada di Wageningen ini bersama keluarga. Keluarga menyusul setelah 2 tahun saya tinggal di Wageningen, kemudian di tahun kedua keluarga baru menyusul. Jadi tantangannya berbeda ketika saya sendiri berada di Belanda dengan kemudian saya bersama keluarga berada di Belanda, gitu. Baik, mungkin pertanyaan yang paling mendasar adalah bagaimana puasa di negeri Belanda? Ada nggak bedanya antara waktu sahur dan berbukanya? Kan ini yang paling dasar. Tentu ada bedanya karena memang kalau kita lihat perbedaan waktu kita, perbedaan antara Indonesia dengan Belanda itu ada sekitar 5-6 jam perbedaan waktunya. Jadi Indonesia lebih dulu dibanding Belanda. Jadi kalau sekarang ini sekitar jam 9, setengah 10, mungkin di Indonesia sekitar jam setengah 3, ya, jam 2 atau setengah 3 begitu. Jadi perbedaannya demikian. Alhamdulillah Ramadan tahun ini jatuh di musim spring atau musim semi. Jadi nanti akan ada perbedaan antara ketika Ramadan jatuh di musim summer atau musim panas dan di musim semi. Ramadan tahun ini juga kebetulan kami berpuasa lebih dulu daripada di Indonesia. Jadi kami mulai di hari Sabtu tanggal 2 April 2022. Yang paling mendasar adalah dari mana kita bisa menentukan kapan kita sahur dan kapan kita berpuasa. Karena di Belanda tidak ada Kementerian Agama, di Belanda tidak ada semacam institusi untuk menentukan kapan berbuka, mengeluarkan jadwal berpuasa, maka minimum komunitas-komunitas Muslim atau minimum masjid yang ada di kota tersebut pasti akan membuat semacam jadwal berpuasa seperti ini. Ini adalah
jadwal yang dikeluarkan oleh Moski Wageningen atau Masjid dari Wageningen. Nah, untuk mahasiswa di Wageningen sendiri, paling tidak kita punya 2 referensi. Yang pertama adalah jadwal dari Moski, dan yang kedua adalah jadwal dari KBRI Den Haag, dari Masjid Al-Ikhlas yang ada di Den Haag. Tapi umumnya kita pakai list atau jadwal yang sudah diberikan oleh Moski Wageningen. Nah, berapa lama waktu kita berpuasa? Jadi memang cukup lama waktu kita berpuasa, sekitar 15 sampai 17 jam. Jadi semakin mendekati Idul Fitri, maka rentang waktu berpuasanya akan semakin panjang. Jadi waktu berpuasanya panjang, sedangkan waktu berbukanya semakin pendek. Begitu. Oleh karena itu bisa sampai 15 sampai 17 jam. Nah, tantangan terbesarnya yaitu dengan waktu yang cukup panjang gitu. Kemudian apalagi ya? Ada juga sih keuntungannya sebenarnya. Keuntungannya adalah ketika kita punya hutang puasa di negeri orang kan ada 4 musim. Nah, keuntungannya adalah kita membayar hutang puasa kita di musim winter, di mana waktu siangnya justru lebih pendek, sehingga waktu puasa kita juga lebih pendek gitu ketimbang ketika menjalankan puasa di bulan Ramadan. Itu. Kemudian yang menarik adalah karena saya berada di sini kurang lebih 5 tahun, jadi perbedaan musim yang saya alami selama ini cukup berpengaruh. Kalau kita berpuasa di musim spring seperti ini tidak terlalu berat bagi kita yang menjalankan puasa dengan panjang rentang waktu yang begitu panjang. Tapi kalau Ramadan jatuh di bulan di musim summer atau musim panas, ini akan sangat terasa sekali karena begitu panjang dan cuacanya pun panas. Belum lagi aktivitas kita kan masih harus bersepeda dan sebagainya. Jadi ini satu tantangan tersendiri yang cukup lumayan. Terutama waktu itu di tahun sekitar 2018-2019 itu Ramadan jatuh di musim summer. Apalagi ya? Oh, oke. Ini saya punya slide yang berikutnya adalah apa saja kegiatan di bulan Ramadan. Ya tentu karena di sini Muslim adalah minoritas, jadi tentu tidak seperti di Indonesia yang kita bisa merasakan kehusuan berpuasa, kemudian di mana-mana kita mendengar suara tadarus Al-Quran dan sebagainya ya. Kalau di sini ya biasa aja gitu, biasa aja. Namun demikian kita punya komunitas-komunitas yang memang kita dapat merasakan kehikmatan dari bulan Ramadan itu sendiri. Yang pertama misalnya kegiatan rutin yang diadakan setiap tahun yang dilakukan oleh Moski Wageningen, salah satunya adalah ada kelas mengaji untuk anak-anak. Nah, yang unik adalah kelas mengaji untuk anak-anak ini hanya diadakan di bulan Ramadan, itu pun tidak terlalu berat, artinya mungkin hanya juz 30 gitu, jadi yang ringan-ringan saja gitu, untuk memperkenalkan anak-anak Muslim yang ada di Wageningen ini untuk bisa mengaji. Yang unik adalah, jadi terutama kami nih yang punya anak-anak dari Indonesia, karena yang mengajar itu hanya bisa berbahasa Belanda atau berbahasa Arab, tidak bahasa Inggris. Jadi mereka mau tidak mau ya harus berbicara bahasa Belanda sehari-hari gitu. Ya, tapi ya kalau anak-anak cukup bisa mengerti gitu ya. Ini kalau yang terlalu sulit mereka agak sulit juga gitu. Kebetulan anak saya hanya pernah mencoba hanya 2 kali pertemuan, tapi setelah itu kemudian kami tadarus di rumah sendiri. Tapi itu tiap tahun pasti ada. Kemudian yang kedua, kegiatan yang dilakukan oleh PPI Wageningen hampir dalam 1 bulan Ramadan itu mungkin ada 2 kali pertemuan untuk buka puasa bersama, kemudian tarawih bersama gitu. Mungkin ini standar ya. Kemudian juga kita punya komunitas namanya Yasin Taklim NU Wageningen. Nah, ini cukup aktif karena saya juga berada di dalamnya. Selain berbuka puasa, kami juga mengadakan pengajian.
Jadi sejam sebelum berbuka puasa biasanya ada pengajian kerjasama dengan Masjid KBRI yang ada di Den Haag. Kemudian juga dari Yasin Taklim juga biasanya ada kajian-kajian yang lebih ilmiah juga, biasanya kaitannya dengan environment, tentang climate change dan lain sebagainya. Jadi ya kami cukup merasakan bahwa berada kehikmatan Ramadan ini ya dari komunitas-komunitas kami sendiri gitu. Kemudian yang berikutnya, apakah ada perbedaan antara bulan Ramadan dan bulan biasa? Apakah mereka, maksudnya orang-orang di Wageningen ini mengetahui bahwa kami sedang Ramadan, kaum muslim sedang menjalankan ibadah puasa? Ya, mereka mengetahui bahwa kami sedang menjalankan ibadah puasa, tentu. Bahkan biasanya pada saat hari pertama atau hari kedua, mereka pasti akan menanyakan, apakah kamu berpuasa hari ini? Ya, saya berpuasa gitu. Are you okay with that? Ya, kami sudah biasa. Jadi kadang mereka terlalu khawatir karena mereka tahu bahwa kami ini panjang puasanya gitu. Jadi kadang mereka sangat khawatir bahwa kok kamu bisa ya nggak makan sama sekali sampai selama itu gitu. Ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan diskusi-diskusi yang dilakukan. Karena kebetulan memang dalam satu grup ini muslimnya hanya saya dan teman saya juga satu dari Indonesia, selebihnya rata-rata orang Eropa. Jadi ketika ada di ruangan, obrolan kita pasti lebih banyak tentang itu gitu. Jadi banyak hal lah. Bagaimana dengan anak kamu? Apakah mereka juga berpuasa? Gimana kamu melatih mereka? Kok bisa mereka? Kamu nggak apa-apa anaknya berpuasa sepanjang itu, atau nanti kamu makannya bagaimana? Pertanyaan-pertanyaan yang unik dan lucu sebenarnya. Apakah ada perbedaan antara bulan Ramadan dan bulan puasa? Jawabannya ya tidak ada karena memang jadi sistem bekerja masih sama. Kita juga tetap bersepeda setiap hari gitu ya, tidak ada perbedaan sama sekali, tapi mereka menghormati dan mengetahui bahwa kita sedang menjalankan ibadah puasa dan mereka menghormati itu. Nah, kalau misalnya kita berbuka puasa, tentu kita masak sendiri ya, cuman kalau kangen makanan Indonesia nih gimana gitu, jadi kita punya satu semacam platform mungkin ya, namanya Depot Indonesia. Nah, Depot Indonesia ini bisa dibilang kayak semacam tempat jual beli segala macam mahasiswa Indonesia, maupun sekarang ada beberapa yang orang Indonesia yang menikah dengan orang Belanda gitu ya. Mereka boleh berjualan apa saja, mulai dari makanan seperti yang kelihatan ini, atau misalnya jasa titip pengiriman dari Indonesia ke Belanda, Belanda ke Indonesia, atau misalnya anything, you name it. Jadi bahkan misalnya mau jualan apa saja deh pokoknya, apa aja pokoknya. Nah, kalau kangen makanan Indonesia, Depot Indonesia ini adalah salah satu pilihan yang paling kita tunggu, karena makanannya tuh macam-macam. Tergantung kreativitas student yang ada di Wageningen ya. Kadang ada yang buat cilok gitu ya, ada yang macam-macam deh pokoknya. Dan rasanya ya mendekati rumah Padang lah, rumah makan Padang, walaupun gak mirip-mirip banget ya, namanya juga mahasiswa gitu, tapi ya lumayan gitu. Cuman salah satu kekurangannya ya memang pertama, makanannya tidak selalu tiap hari ada. Jadi tergantung pada si penjual. Kalau misalnya kami open PO untuk hari Sabtu, nah berarti makanan akan ada hari Sabtu gitu. Jadi kita nggak bisa request atau memilih gitu. Itu aja sih sebenarnya yang kita kangenin dari makanan Indonesia ya, tentunya sebenarnya lebih ke snack ya, misalnya empe-empe atau batagor gitu. Sedangkan kalau di Depot kan memang biasanya makanan berat gitu. Jadi so far ya memang ada keterbatasannya, tapi untuk menikmati kehusuan dan kehikmatan berpuasa di negeri Belanda, kami tidak mengalami kekurangan gitu. Itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Mira. Ya, baik. Terima kasih Bu Eva. Sangat menarik sekali nih puasa di Belanda gitu kan. Nah, monggo untuk selanjutnya itu sesi diskusi. Monggo rekan-rekan semuanya, atau mungkin sebelum sesi diskusi nih,
kita akan ada kuis dulu nih, yang kedua ini kan, biar lebih semangat gitu. Mungkin kami persilahkan kepada Bu Eva untuk memberikan kuis. Silakan Bu Eva. Oh, saya yang berikan kuis. Iya. Baik. Pertanyaannya mungkin di antara student Wageningen di Belanda, ada satu platform yang digunakan untuk sebagai wadah UMKM dari mahasiswa yang ada di Belanda. Apakah nama platform ini? Ya, kami persilahkan rekan-rekan semuanya, apakah nama platformnya? Ya, bisa di chat di ini, nanti siapa yang cepat dan tepat itu akan mendapatkan hadiah souvenir dari Pusat Training Internasional Untirta. Ya, tadi yang mendapat nomor 1 adalah Mas Alfian yang di awal, ya silahkan platform Depot. Apakah benar Bu Eva? Bu Nina Rofiana sepertinya yang lebih lengkap itu Depot Indonesia ya. Oke, baik kalau gitu ya. Selamat Mbak Khorinisa Fauzia. Jadi bisa chat nanti ke WA saya di nomor, saya chat di sini. Ya, silahkan WA ke saya untuk alamat dan nama lengkapnya. Ya, baik rekan-rekan semuanya, kami persilahkan kepada rekan-rekan untuk memberikan pertanyaan atau misalnya mau ingin berdiskusi, nanti rencananya akan ke Belanda atau ke negeri jiran gitu kan. Siapa tahu tahun depan kita sudah ada di negeri orang gitu kan. Amin. Ya, monggo silahkan rekan-rekan semuanya. Ya, mungkin untuk memulai saya izin bertanya dulu nih kepada Bu Ina nih gitu kan. Terkait bagaimana kalau misalnya nih di Malaysia nih kan, kok di Indonesia kan orang makan di jalan gitu kan, mungkin saat ini ditutupin gitu ya. Lalu kalau kita pergi ke Tanah Abang tuh kayaknya bebas banget nih gitu kan, kayak nggak puasa Ramadan gitu kan. Nah, kalau di Malaysia seperti apa Bu Ina? Mungkin kalau di Penang, kalau mungkin akan berada di Kuala Lumpur seperti apa Bu Ina? Oke, baik Bu Mira. Jadi meskipun di sana tuh mayoritasnya adalah Chinese ya di Penang, sepertinya mereka juga patuh pada kebijakan pemerintah Malaysia. Artinya selama bulan puasa itu mereka tidak boleh makan di luar. Tapi yang jual makanan ada. Artinya di kantin. Di kantin, karena di kantin itu tadi saya bilang banyak studi internasionalnya dan tidak semua muslim ya. Jadi dia tetap buka di siang hari. Tapi tidak ada yang makan di situ gitu. Nah, kalau orang sana biasanya takut kena saman itu denda gitu ya, takut kena denda. Jadi kalau mereka makan di luar pada saat berpuasa itu tadi takut dikenakan denda. Jadi mereka mungkin beli terus kemudian makan di rumah gitu. Oke, jadi ada denda yang diterapkan ya Bu ya. Kalau di Indonesia kan sepertinya tidak ada ya untuk denda. Baik, terima kasih Bu. Nah, kalau Bu Eva nih gitu, mungkin dengan kadang kan kalau kita puasa di Belanda ini waktunya akan lebih panjang. Nah, itu strateginya seperti apa Bu Eva? Mungkin kalau lagi winter tadi bayarnya akan lebih cepat, tapi kalau misalnya lagi summer nih gitu kan, nah itu seperti apa Bu Eva strateginya? Oke, ya ini cukup unik juga sih sebenarnya, karena tentunya dengan begitu panjangnya waktu berpuasa, mau tidak mau kita akan dilatih kesabaran. Itu satu. Sangat sabar. Kemudian cara adjustment-nya biasanya kalau saya tetap menjalankan rutinitas seperti biasa, karena memang kan waktu kantor, kami menyebutnya kantor ya, karena kami punya ruangan sendiri, punya meja sendiri. Jadi salah satu perbedaannya adalah master student itu kuliah seperti biasa, tapi kalau untuk PhD itu dianggap sebagai employee atau pekerja. Jadi kami selalu bilang gedung ini adalah kantor, gitu. Kami datang ke kantor. Jadi waktu kerja itu seperti biasa dari jam 8 sampai 8 jam ya, sampai jam 3. Tapi memang ada fleksibilitas untuk PhD. Artinya yang penting jamnya memenuhi gitu ya. Jam kantor seperti biasa. Nah, untuk itu akhirnya kita harus beradaptasi dengan bagaimana nih kita mengatur waktu. Tadi kalau misalnya di summer atau di spring itu kan kita cukup pendek waktu untuk sahurnya gitu. Jadi biasanya sehabis sahur kita tidur sebentar. Kemudian kalau kita harus masuk bekerja, nah di sela-sela antara kita masuk bekerja, kalau saya pribadi biasanya saya sempatkan untuk tidur sebentar,
tidak usah lelap, yang penting menyimpan energi saja karena cukup lelah ya. Walaupun tidak ngantuk, saya usahakan untuk istirahat sebentar di ruangan, kemudian baru mulai bekerja lagi. Nah, setelah pulang dari kantor, biasanya saya akan istirahat juga sebentar. Setelah itu baru memulai aktivitas untuk menyiapkan makanan dan sebagainya gitu. Sambil menunggu tentu biasanya berkumpul bersama keluarga, kemudian mengaji dan sebagainya. Jadi itu yang dimanfaatkan. Nah, pada hari misalnya hari-hari libur, karena anak-anak juga punya aktivitas biasanya olahraga, mereka ikut semacam kursus hoki dan korfball. Jadi korfball itu permainan semacam basketball tapi versi Belanda. Biasanya mereka akan tetap mengikuti kegiatan tersebut hanya dengan intensitas permainan yang cukup pendek. Jadi saya akan memberitahukan kepada pelatihnya bahwa mereka sedang berpuasa, boleh tidak hanya mengikuti misalnya setengah game, setengah permainan gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang terlalu spesial, Bu Mira, hanya memang ya kita ngatur sendiri aja gitu, mereka pun paham. Dan satu lagi mungkin yang paling penting adalah selalu bawa mouthwash, karena intensitas meeting itu lumayan sering dan intensitas kita diskusi atau ngobrol dengan teman, orang sekitar kita yang tidak berpuasa juga kan sering. Jadi tipsnya salah satunya adalah selalu menggunakan mouthwash itu. Ya, baik. Terima kasih Bu Eva. Ya, selanjutnya ini ada pertanyaan juga dari Pak Eko. Ya, apakah ada suara azan menjelang buka puasa di Belanda, Bu Eva dan mungkin Bu Ina? Silakan Bu Ina. Ya. Baik, kalau di Malaysia, karena saya tinggal di dalam kampus dan ada masjid kebetulan ya. Jadi namanya azan, setiap waktu sholat pasti ada itu. Jadi karena ada sholat Jumat dan mayoritasnya juga karena di sana juga Muslim, jadi tadi ada. Jadi mengaji ada segala macam ada. Ya, kalau di Belanda tentu tidak ada. Jadi tidak ada suara azan sama sekali. Jadi sudah hampir 5 tahun nih saya tidak mendengar suara azan di luar, itu nggak ada sama sekali. Jadi kangen juga. Yang paling saya kangenin di bulan Ramadan ini, terutama dari Indonesia, adalah menunggu berbuka puasa dengan azan di TV. Itu tidak kita rasakan di sini, apalagi azan di luar gitu ya. Jadi tidak ada, sama sekali tidak ada. Ya itu aja sih. Jadi memang tidak ada Pak Eko suara azan menjelang berbuka puasa. Ya. Kangen banget pasti. Oke, selanjutnya mungkin Mas Alfian. Boleh minta Instagramnya Bu Eva dan Bu Ena, nanti tolong di-share mungkin nanti setelah ini atau bisa di-chat tulis di chat. Lalu selanjutnya silakan Bu Erna Wigati, mungkin bisa membuka mic, bisa bertanya langsung kepada para narasumber. Bu Erna Wigati, kami persilahkan, atau mau langsung saya bacakan saja. Oh ya, silakan Bu Erna, ini rekan saya juga ini. Ini mungkin bisa di-unmute Bu Erna, suaranya masih tidak terdengar. Beliau di Solo nih, kalau nggak salah sekarang. Oh, nggak ada. Oke, kalau gitu kayaknya sepertinya ada masalah di sound-nya. Halo, kalau gitu saya izin membacakan saja. Bu Erna, terima kasih telah hadir. Beliau dari Solo saat ini ya. Izin bertanya Bu Eva, untuk di Belanda, apakah ada perkumpulan mahasiswa Muslim dan apakah ada agenda bukber nih? Karena sekarang tuh kayaknya lagi bukber, lagi bener-bener hits banget setelah 2 tahun kita nggak ada bukber gitu ya. Ya, silakan Bu Eva. Ya baik. Untuk spesifik perkumpulan mahasiswa Muslim, sejauh ini selama ini saya belum melihat ya, belum ada. Artinya mahasiswa Muslim dari seluruh mahasiswa yang ada di Wageningen, di bawah Universitas Wageningen gitu ya. Karena di sini jujur saja mereka menghormati kita beragama, tetapi tidak untuk tidak untuk diekspos berlebih. Jadi di sini tidak ada mahasiswa Kristen, mahasiswa Muslim, mahasiswa perkumpulan mahasiswa Hindu dan sebagainya, tidak ada sama sekali. Jadi yang ada adalah mungkin ya tadi misalnya PPI atau misalnya kami membuat komunitas-komunitas sendiri antara kami gitu. Ada pengajian tadi Yasin Taklim, atau saya juga ikut pengajian Utrecht.
Jadi kita ikut dengan Masjid Utrecht, mereka mengadakan pengajian, nah kita ikut di pengajian Utrecht begitu. Atau misalnya ada pengajian 2 pekanan, ini juga pengajian sesama mahasiswa, tapi lingkupnya adalah PhD. Jadi komunitas-komunitas kecil saja dengan kelompok-kelompok kecil gitu. Tidak ada yang terstruktur seperti kita misalnya punya rohis gitu ya. Kalau di Indonesia ada remaja Islam gitu, tidak ada di sini. Begitu Bu Erna, salam kenal. Ya, baik, terima kasih. Mungkin Bu Ina ada tambahan terkait apakah ada perkumpulan mahasiswa Indonesia nih yang ada di Pineng ya, gitu untuk bukber itu seperti apa Bu Ina? Baik, mungkin kalau untuk di Pineng ya, kami ada namanya Permai, Persatuan Masyarakat Indonesia di Malaysia, namanya Permai. Ya, kebetulan kami tinggal di Malaysia Utara, jadi Permai itu ada organisasinya. Nah, Permai ini mereka mengadakan pengajian ya, jadi tidak ada khusus Muslim, tapi mayoritas kami adalah memang Muslim ya di mahasiswa di USM. Nah, jadi pengajian-pengajian biasanya diselenggarakan oleh tadi Permai, dan kebetulan pengurus Permai itu adalah mahasiswa USM juga gitu. Jadi di Permai ini ada pengajian, anggotanya bukan hanya mahasiswa tetapi juga ada dari para TKI yang bekerja di sana. Nah itu jadi itu kesempatan kami untuk bertemu dengan saudara-saudara TKI ya. Jadi pada saat misalkan pengajian itu kami ketemu dengan mereka. Mereka bahkan Permai ini punya namanya kayak macam lembaga kursus ya. Jadi mereka ingin si para TKI ini nanti ketika pulang punya sertifikat. Jadi mereka menyelenggarakan semacam UT ya. Jadi mereka ada beberapa TKI itu yang ngambil kuliah gitu, mengambil kurs bahasa Inggris yang mengadakan Permai itu tadi. Nah, selain mengadakan kegiatan belajar untuk para TKI, Permai ini juga membantu para WNI yang punya masalah. Ya, dia mungkin semacam NGO. Jadi dia juga punya hubungan dengan KBRI. Jadi kalau misalnya ada masalah-masalah, mereka datang ke Permai, kemudian mereka akan menyampaikan nanti kepada pihak KBRI. Nah, di Permai ini kebetulan juga kerjasama dengan Rumah Quran Violet, ya Rumah Quran Violet. Nah, saya pernah datang kebetulan di acara pengajian. Di situ kami di Rumah Quran Violet itu ada program namanya Hafalan Quran. Siapapun boleh datang dapat undangan ke situ, dan alhamdulillah itu peminatnya cukup banyak ya. Jadi di program hafalan Quran itu, jadi ada ustadz dan ustadzah yang didatangkan langsung dari Indonesia itu untuk mengajar tadi, untuk menjadi para penghafal Quran di situ. Nah mungkin itu tadi jadi akhirnya mahasiswa Muslim dan para TKI yang Muslim kami sering berkumpul. Jadi tidak ada perkumpulannya Muslim gitu ya, khusus gitu ya, tidak ada. Tapi dari mahasiswa Muslim atau para TKI Muslim, tapi kami ada wadah tadi Permai tadi yang memang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pengajian seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Bu Ina. Selanjutnya saya sapa, ini ada juga ex diaspora, ada Pak Agung yang merupakan suhu ISDB. Apa kabar Pak Agung? Iya Bu. Iya. Mungkin Pak Agung bisa share nih ketika waktu mungkin di Jepang seperti apa, atau yang mungkin untuk memberikan mungkin motivasi. Siapa tahu tahun depan rekan-rekannya sudah kuliah lagi kuliah di luar negeri gitu kan, biar lebih semangat nih. Gimana Pak Agung? Ya kebetulan baterai saya udah mau habis nih, tapi sebentar aja ya. Jadi memang kalau di Jepang karena Muslimnya sedikit ya, minoritas, jadi memang seperti kata Bu Epa tadi, nggak ada suara azan, nggak ada pengajian gitu ya, nggak ada terdengar lah. Jadi kalau kita buka puasa, ya dengar radio ya, dengar internet atau radio, jadi gitu. Dan waktunya juga sama seperti kata Bu Epa, tergantung dari musim. Kalau musim semi, ya seperti sekarang ya. Kalau musim dingin lebih pendek waktunya. Kalau musim summer itu musim panas lebih panjang waktunya. Tapi di Jepang kegiatan ada ikatan Muslim pelajar di Jepang sama masyarakat Jepang yang beragama Muslim ada juga. Jadi kebetulan waktu itu saya di Kobe, jadi ada Masjid Kobe. Nah itu selalu ada acara dan buka puasa bersama tiap hari di Masjid Kobe. Mungkin kalau Pak Ajis diundang di Tokyo mungkin lebih meriah ya, karena Masjid Tokyo lebih besar dibandingkan Masjid Kobe dan jumlah Muslim di Tokyo lebih banyak dibanding
di PUB ya, tempat saya dulu di sekolah gitu. Saya hanya titip ini pertanyaan nih sama Bu Eva nih, kapan lulus Bu Eva? Kapan pulang Bu Eva? Siap Pak Agung, insya Allah doakan tahun ini ya. Tahun ini ya. Mudah-mudahan lancar tahun ini selesai. Amin. Insya Allah mungkin bulan depan saya ke tempat Bu Eva ini. Bulan depan? Ya, bulan Mei ya, Mei akhir. Oke, siap Pak. Mungkin itu aja Bu Dira, terima kasih ya sudah disapa. Baik, terima kasih Pak Agung wejangannya dari bagi teman-teman mahasiswa ya belajar bahasa Inggris saja ya yang bagus, yang baik itu ambil TOEFL dan IELTS ya mulai sekarang gitu. Sehingga mudah cari beasiswa nanti. Itu sih pesannya. Amin. Ya, baik, terima kasih Pak Agung. Lalu selanjutnya saya sapa juga nih. Ada Bu Nur Hayati Soleha, beliau juga kalau nggak salah dari Jepang ya. Bu Nur Hayati, apakah standby? Tidak ada? Ya, baik. Monggo rekan-rekan semuanya, bila mana ada pertanyaan atau diskusi, mungkin ada Sobat Pelita nih gitu. Perwakilan dari Sobat Pelita silahkan ada yang ingin bertanya. Tadi selain Alfian tadi menanyakan Instagramnya Bu Eva dan Bu Ena, silahkan nih. Sebelum kita tutup acara hari ini, karena untuk menyiapkan buka kurang lebih 3 jam lagi. Kalau di Belanda mungkin sudah buka ya Bu ya? Karena belum. Oh iya, jam 9.53. Masih pagi ya Bu ya. Masih pagi. Pagi jam 9. Iya, masih pagi. Masih panjang. Oh iya, ding pagi ya. Iya, ding saya kira 9.53 malam. Baiklah. Ya, oke, silakan Bu Nur Hayati Soleha, adakah yang disampaikan atau mungkin rekan-rekan Sobat Pelita kami persilahkan nih, ada Amalia dan lain-lain. Tidak ada? Bisa raise hand? Tidak ada. Kalau saya yang bertanya boleh Bu? Saya mau tanya sama Bu Ina nih, yang punya pengalaman di Malaysia. Boleh, silakan. Iya, saya mau tanya, kalau makanan yang paling khas di Malaysia selama bulan puasa, ada nggak Bu yang berbeda dengan di Indonesia? Yang khas di bulan puasa kayaknya nggak ada Bu Eva. Cuman kantin ada menjual makanan yang memang saya pikir nggak khas sebenarnya ya. Kayak misalkan dia tadi biasanya jual makanan biasa nih, tapi kalau misalkan ketika bulan puasa dia jual snack, jual kue-kue biasanya. Nah itu tadi, itu mungkin bedanya itu. Tapi kalau hari-hari biasa dia nggak jual tuh kue-kue gitu. Yang paling banyak mungkin tadi makanan-makanan ada satu makanan saya juga belum pernah tahu namanya. Dia bubur beras, tapi campurannya kayak sayur-sayur gitu, campur sayur, terus kemudian campur ayam. Nggak tahu namanya apa ya, tapi buburnya beras saya juga pernah dikasih, tapi saya juga nggak tahu. Saya baru menemukan itu di bulan puasa, cuman tidak dijual gitu. Gitu aja. Menarik. Tidak ada kolak di sana ya. Jadi kalau pengen kolak bikin sendiri. Dan bakwan juga tidak ada. Adanya roti canai ya? Roti canai ada, roti canai. Oke, baik rekan-rekan semuanya, alhamdulillah sudah jam 3 sore waktu Indonesia Barat nih, dan kami mengucapkan terima kasih sekali nih kepada para pembicara, baik Bu Ina maupun Bu Eva, dan setelah ini kami persilakan kepada Pak Eko untuk memberikan penutup dan juga memberikan e-sertifikat kepada kedua pembicara. Kami persilakan Pak Eko. Baik, Bu Mira, MC cetar membahana kita sore hari ini. Bu Eva, Bu Ina, sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah sensei kita juga hadir pada kesempatan sore hari ini. Pak Agung, terima kasih berkenan hadir untuk agenda ini. Mestinya ini Pak Ketua ataupun Pak Udi, Dr. Udi, rasanya akan lebih seru lagi kalau beliau berbagi pengalaman waktu di berpuasa sama-sama di Eropa, Bu Eva. Jadi teringat Bu Eva tadi begitu merindukan suara azan, Bu Eva. Bu Ina juga terima kasih Ibu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin ex-diaspora Sivitas Akademika Untirta, sekali lagi atas nama pimpinan Pusat Layanan Internasional Untirta, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas partisipasi aktif kesempatan sore hari ini, atau pagi waktu Belanda, Bu Eva, pagi menjelang siang, Bu Ina sudah di sini, Pak Agung juga sudah di sini. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Dengan hormat, apresiasi sertifikat kepada para pembicara. Pertama kami sampaikan kepada Bu Ina Indriana, SE MM PhD, SE MSI PhD. Bu Ina terima kasih atas nama Pusat Layanan Internasional berkenan untuk
waktu-waktu berikutnya bisa hadir lagi. Insya Allah banyak sekali program-program di Pusat Layanan Internasional di bawah pimpinan Pak Dr. Udi saat ini. Selanjutnya sertifikat kedua kepada Ibu Eva Johan, kandidat PhD. Sekali lagi, Bu Eva, terima kasih. Seperti sampaikan Pak Agung tadi, semoga segera kembali ke tanah air. Tirta memanggil Bu Eva. Baik, Bu Mira dan Bapak Ibu semuanya, sekali lagi Pusat Layanan Internasional mengucapkan terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Cukup banyak agenda-agenda di berikutnya yang insya Allah sudah disiapkan. Ada koordinator Bu Mira, ada International Academic Judgment, Research Branding, International Reputation Input, International Development Hub, dan juga Global Academic Mobility. Masing-masing banyak turunan kegiatannya. Kiranya berkenan nanti Bu Ina dan juga Bu Eva ada forum diaspora, banyak diskusi di situ. Demikian atas nama Pusat Layanan Internasional Untirta kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Pak Eko. Dan untuk selanjutnya sebelum kita tutup acara secara resmi, kami persilahkan kepada rekan-rekan semuanya untuk membuka kameranya. Kita akan melakukan foto bersama. Ya, kami persilahkan mungkin Mas Nugraha untuk mengambil dokumentasinya. Oke. Baik, sebentar Bu. Baik, 3, 2, 1, ya, halaman terakhir, 3, 2, 1. Oke. Ya, baik, terima kasih Mas Nugraha, rekan-rekan yang lain. Kami dari Pelita mengucapkan terima kasih sekali, dan jangan lupa follow IG-nya Pelita, yaitu @io.untirta, karena banyak sekali program-program dari Pelita yang tadi telah disajikan oleh Pak Eko. Baik, kalau gitu saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim, dan semoga puasa Ramadan ini membawa keberkahan dan keberkahan bagi kita semuanya. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Eva dan Bu Ena. Sukses Bu Eva untuk selanjutnya, dan doakan kami yang belum lanjut bisa lanjut di luar negeri. Amin, terutama saya. Amin. Baik, kalau gitu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Izin live. Baik, saya juga izin live. Ya. Bu Eva sehat-sehat ya. Terima kasih. Ramadan di hati, Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Saya izin end acara. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Tadi yang pemenangnya silakan menghubungi nomor WA saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Nugraha bisa di-end? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu, 2.